Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Hidayat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran praktek dengan materi Al-Mihnatu pada kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Poso. Saran dan kritik Bapak Ibu dosen penguji UKIM. Terima kasih. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tamu-tamu sebelum kita belajar, asliku jurusan, perbaiki dulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berdoa jamaah kita belajar wahid isnani talasa bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Maza darsunal ana Al-lughatul arabiyyah. darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Fi ayyi tarihin nahnul ana minas sanatil miladiyah. Nahnul ana fit tarihi sama dia. Sekarang berada tanggal 8 min Mayu sanata alfaini khamsata wa isruna bila kaifa halukum jami'an Nahnu bi khair alhamdulillah. al isma'u asma'u sa'rakum kasfurdu mandu'ya ismahu falyakul hadir aw hadir. Adinda Putri Aurora, Ahmad Nejat, Anggi Putri Rahmawati, Citra Zakaria, Citra Ramadan, Inaya Syafika. Baik. Sebelum kita mulai ke materi pelajaran di Pak ingin mengecek kesiapan kalian dalam belajar. Apakah sudah siap? Ya, sebelumnya silakan berdiri semuanya. Cukup. Jadi kita akan melakukan seperti ini. Fi'lun Fi'lun Namlun Sohirun Namlun Sohirun Fi'lun Kabirun Fi'lun Kabirun Namlun
tuliskan amilun nasab. Masa? Amilun nasab. Bisa? Jadi pengertian dari amil nasab adalah kata atau unsur yang menyebabkan kata kerja atau fiil atau kata benda isim yang mengikutinya menjadi mansub, yaitu mengalami perubahan harokat di akhir menjadi fathah. Jadi, Muktina Adinda Putri Aurora dari Uskur, coba sebutkan contoh kata yang termasuk amil nasab. Amil nasab ada 4. Yang pertama an, artinya bahwa atau itu. Yang kedua kan, artinya tidak akan. Yang ketiga kai, artinya supaya. Yang keempat sudah, artinya demikian demikian. Baik, aksar. Dan jadi contoh kata yang termasuk dalam amil nasab. Yang pertama adalah an, maknahu bahwa atau untuk. Yang kedua lan maknahu tidak akan. Yang ketiga kai, maknahu artinya agar supaya. Dan yang keempat iza, maknahu jika demikian. Baik, asal. Jadi yang termasuk dalam contoh kalimat amil nasab ini biasa ada 2 ya. Yang pertama kalimatnya adalah uridu an azhab, yang artinya aku ingin pergi. Kata azhaba menjadi mansub atau yang berharokat fathah terakhir dikarenakan didahului oleh amil nasab, yaitu kata an. Selanjutnya kalimat kedua, lan afshala fid diras, al makna aku tidak akan gagal dalam belajar. Kata afshala menjadi mansub atau berharokat fathah terakhirnya dikarenakan didahului oleh amil nasab, yaitu lan. Baik, paham itu? Baik anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti, Pak ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian mengapa setiap pekerjaan itu penting? Menurut kalian mengapa setiap pekerjaan itu penting? Coba saudara Arif akan jawab. Setiap pekerjaan itu penting karena semua saling menguntungkan dan saling melengkapi dalam kehidupan. Baik, bagus. Jadi setiap orang itu pasti memiliki peran penting dalam kehidupan ini. Ada yang menjadi dokter, menjadi guru, petani, polisi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bayangkan jika dunia ini hanya diisi oleh satu jenis pekerjaan saja, pasti semuanya akan kacau, ya kan? Akan kacau karena cuma diisi oleh satu pekerjaan. Maka dari itu, mengenal berbagai macam profesi atau pekerjaan dan cara menyebutkannya dalam bahasa Arab, kullu mihnatin laha ahammiyatuha. Yang artinya apa? Setiap pekerjaan memiliki pentingnya masing-masing. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang profesi dalam bahasa Arab atau disebut dengan al-mihnah. Kalian akan mengenal berbagai nama-nama pekerjaan, bagaimana menanyakannya dalam, dan juga cara menjelaskan cita-cita kalian dalam bahasa Arab. Misalnya, ma mihnatuka. Ma mihnatuka. Apa pekerjaan? Untuk laki-laki. Kemudian yang lain, uridu an akuna tabiban. Saya ingin menjadi dokter. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat memahami kosakata
dan ungkapan yang berkaitan dengan profesi dalam bahasa Arab. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menyusun kalimat sederhana menggunakan struktur jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat mendiskusikan dan menganalisis profesi tertentu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam video. Jadi perhatikan dengan saksama video yang akan Bapak putarkan. Baik, anak sekalian, setelah kalian memperhatikan dan menyimak video tentang kosakata mengenai profesi, selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas kelompok. Ya. Selanjutnya silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Baik, anak sekalian, yaitu yang pertama adalah silakan kalian tentukan profesi apa yang kalian pilih, kemudian untuk dianalisis. Yang kedua, silakan catat kosakata penting terkait dengan profesi yang kalian pilih. Dan yang ketiga, buatlah kalimat yang terkait dengan profesi yang kalian pilih. Maksimal 3 kalimat. Paham? Ahsan. Ikmalu, kerjakan tugasnya. Baik, anak sekalian, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok ini, jadi Pak akan meminta kepada setiap ketua kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Untuk itu, Bapak persilakan untuk mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Profesi yang dipilih petani. Kosakata penting terkait profesi petani: walahu, petani; pakul, sawah; yazro'u, menanam; watu, sayuran; ada watu zikro'ah, alat pertanian; ma'u, air. Kalimat tentang profesi petani dalam bahasa Arab: al-fallahu yazro'u aruzza fi habli, petani menanam padi di ladang. Al-fallahatu tazro'u khusro watin lazi zatin, petani perempuan menanam sayuran yang lezat. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai profesi. Profesi yang kami pilih civilian, yang artinya polisi. Kosakata penting terkait profesi polisi. Civilian, polisi, amnun, keamanan, yaitu menjaga, monitor, jalan, menurut peraturan, unsur, penjahat, markadun, tadi kantor polisi. Kalimat tentang profesi dalam bahasa Arab. Yang pertama, asyarfiyu yuhafizu alal amni fil madinah, yang artinya polisi menjaga keamanan di kota. Kalimat yang kedua, ya'malu ahli fi markadil syurtati, yang artinya
Baik, anak sekalian, setelah kita mendengarkan masing-masing paparan dari tiap-tiap kelompok, dari kelompok 1 sampai 5, yang selanjutnya Bapak akan memberikan tugas, yaitu sebuah teks percakapan yang nantinya akan kalian analisis mulai dari struktur kalimatnya dan menemukan kosakata baru tentang profesi. Baik, nah sekalian, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok yang kedua, itu Bapak silakan perwakilan kelompoknya untuk mengantarkan atau menyetor tugas kelompoknya ke depan. Ya, silakan dari kelompok 1. Baik, sebagai kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang profesi, adalah yang pertama, kesimpulan yang pertama adalah setiap orang memiliki profesi atau pekerjaan yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat, seperti contohnya guru, dokter, petani, polisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dalam bahasa Arab, nama-nama profesi disebut dengan al-mihnah atau al-mihan. Dan setiap profesi memiliki padanan kosakata khusus. Misalnya muallimun yang artinya guru, tobibun yang artinya dokter, muhandisun yang artinya insinyur, fallahun artinya petani, syurtiyun artinya polisi. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah kalimat sederhana untuk menyatakan profesi dalam bahasa Arab menggunakan struktur. Yang pertama, huwa tobibun, artinya dia laki-laki adalah seorang dokter. Kemudian yang berikutnya, dia muallimatun, yang artinya dia perempuan adalah seorang guru. Selanjutnya, kesimpulan yang keempat adalah pertanyaan umum dalam topik profesi, seperti contohnya ma mihnatuka, yang artinya apa pekerjaanmu. Yang kedua, maza turidu antakuna, yang artinya apa cita-citamu. Kesimpulan terakhir adalah siswa belajar mengenal dan menyebutkan nama-nama profesi dalam bahasa Arab. Yang kedua, siswa dapat menyusun kalimat tentang profesi. Yang ketiga, siswa dapat bertanya dan menjawab tentang pekerjaan orang tua atau kita masing-masing dari siswa. Sebelum Pak tutup materi kita, yang selanjutnya Pak ingin sampaikan untuk materi kita yang akan datang, yang akan kita pelajari, yaitu tentang al-masdar. Al-masdar dan pembagian masdar. Baik. Nah, tapi bihaza kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nah, hayya naqra'u doa di kafarul majlis. Wahid isnani salas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayya nahdim bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.